tapi tetap aja kita melihatnya bahwa efisiensi anggaran itu cukup juga memberikan efek yang cukup efek domino ya bagi semua sisi kehidupan di negara kita ini ya. Apalagi Pak Presiden selalu menggaungkan efisiensi, tapi ternyata dan pemberantasan korupsi ya. Tapi ternyata di lapangan tidak sesuai harapan dari Pak Prabowo. Tapi sebenarnya dari penundaan ini ya, dari statement-statement terus kemudian dari penjelasan pemerintah ini tidak ada jawaban yang memuaskan atau clear yang benar-benar bisa masyarakat tangkap gitu. Mitos meredam syahwat korupsi. Kebijakan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah memicu seruan aksi demonstrasi dari berbagai kalangan. Wajar jika kebijakan ini mendapat gelombang protes, mengingat ada 250.407 formasi CPNS dan lebih dari 1 juta P3K yang masih menunggu surat keputusan atau SK pengangkatan mereka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI pada Senin 10 Maret 2025 memang membantah bahwa penundaan ini terkait dengan efisiensi anggaran. Namun publik terlanjur menilai bahwa kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Sejatinya efisiensi adalah langkah mulia. Pemerintah ingin memangkas lemak anggaran agar dana negara tidak dikorupsi dan bisa dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti program makan bergizi gratis. Namun ironisnya, di balik kebijakan ini terselip kepentingan lain, pengumpulan modal dan antara badan pengelola dana abadi yang digadang-gadang akan menopang pembangunan di masa depan. Celakanya, yang menjadi korban justru birokrasi di level bawah. Mereka yang kerap disebut sebagai umbi-umbian dalam birokrasi. Para pegawai honorer dan tenaga P3K yang selama ini menanti kepastian pengangkatan harus menelan pil pahit akibat kebijakan ini. Sementara itu, belum terlihat itikat baik dari para pejabat kelas atas untuk turut berkontribusi dalam penghematan anggaran. Seharusnya, efisiensi anggaran tidak dibebankan pada calon ASN dan P3K. Jika pemerintah benar-benar ingin melakukan penghematan, maka langkah yang lebih logis adalah memangkas gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Mencabut fasilitas mewah seperti rumah dinas tidak akan mengganggu kesejahteraan mereka yang sudah berlimpah. Berbeda dengan birokrat kecil yang penghasilannya pas-pasan. Penundaan tersebut bukan hanya merugikan individu yang terdampak, tetapi juga akan memberi efek domino terhadap perekonomian. Saat ini Indonesia sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran di sektor manufaktur dengan lebih dari 77.000 pekerja kehilangan pekerjaan pada 2024. Jika pengangkatan ASN dan P3K juga ditunda, maka jumlah pengangguran semu akan semakin membengkak. Akibatnya, daya beli masyarakat turun, konsumsi melemah, dan ujung-ujungnya menekan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berpotensi menciptakan tekanan deflasi karena konsumsi masyarakat yang menurun akibat ketidakpastian pendapatan. Jika tidak ada langkah mitigasi yang jelas, penundaan ini akan memperburuk situasi ketenagakerjaan dan merusak stabilitas ekonomi secara makro. Di sisi lain, pemerintah tidak perlu khawatir bahwa kebijakan efisiensi di kalangan pejabat tinggi akan meningkatkan korupsi. Ada mitos yang menyebut bahwa gaji tinggi bisa menekan keinginan untuk korupsi. Namun, berbagai kasus yang baru-baru ini terungkap justru membuktikan sebaliknya. Mereka yang sudah berpendapatan miliaran rupiah per bulan nyatanya tetap tergoda oleh korupsi. Kasus dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai 968,5 triliun rupiah. Skandal PT Timah senilai 300 triliun rupiah, serta kasus-kasus lain seperti BLBI, Asabri, dan Jiwasraya menunjukkan bahwa penghasilan tinggi tidak serta-merta menghilangkan nafsu untuk menyelewengkan uang negara. Justru semakin besar akses terhadap anggaran, semakin tinggi potensi penyalahgunaannya. Penundaan pengangkatan ASN dan P3K bukanlah solusi yang bijak dalam mengelola anggaran negara. Alih-alih menunda pengangkatan pegawai yang sudah lama menunggu kepastian, pemerintah seharusnya mencari sumber penghematan dari pos-pos yang lebih logis, seperti pemangkasan fasilitas mewah pejabat atau efisiensi belanja birokrasi yang selama ini boros.
Jika efisiensi anggaran hanya diberlakukan bagi mereka yang berada di lapisan bawah birokrasi, sementara pejabat tinggi tetap menikmati berbagai fasilitas mewah, maka kebijakan ini akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, dengan keadilan sebagai prinsip utama. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung. Jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharam Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitos meredam syahwat korupsi. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi mendalam dan lengkap dengan berlangganan Lampung Pos ID. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan komentar ya di kolom komentar kita di channel YouTube. Ada topik-topik menarik apa yang akan kita ulas pada bedah tajuk sesi berikutnya. Oke, Woro, Alulu, Ya. ada tema menarik nih di minggu ini. Kalau sebelumnya kemarin sudah membahas soal ya masih isu-isu kekinian ya tentang Ya. pemerintahan era Pak Prabowo Subianto. Nah, kali ini juga ada yang lebih menarik lagi nih soal penundaan pengangkatan CPNS ya. Dan P3K yang seharusnya per April nanti 2025 tapi ditunda hingga Oktober mendatang. Ini gimana nih? Ada banyak gejolak nih di masyarakat. Seperti apa nih nanggapinya Lulu? Ya, tentunya ini menjadi gejolak ya, karena kita ketahui bahwa P3K kan honor itu banyak benar ya. Betul. Dan ini penundaan ini cukup memukul ya bagi mereka ya, khususnya kan ini mereka golongan paling bawah lah ya istilahnya di tingkat ini ya. Dan Struktural. mereka sebenarnya membutuhkan emang sangat perhatian dari pemerintah ya, karena dengan kondisi yang sekarang ini kan mereka juga cukup ini loh terganggu ya dengan kondisi khususnya perekonomian ya, karena itu juga menjadi sebuah hal pengangkatan itu memberikan ini ya, memberikan angin segar lah buat mereka ya untuk memperbaiki kualitas hidup ya, atau dari sisi pendapatan mereka ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya, yang perlu kita soroti juga dari ini kan kemarin bahwa ini Menpan juga membantah bahwa ini bukan imbas dari efisiensi ya, tapi tetap aja kita melihatnya bahwa efisiensi anggaran itu cukup juga memberikan efek domino ya bagi semua sisi kehidupan di negara kita ini ya. Iya. Ini kan kita bahas lagi masyarakat yang jadi korban ya. Lalu apalagi kan di CPNS dan P3K ini ada 250.000. Dan ini masyarakat P3 kayaknya sejutaan ya, 1 juta orang ya, kurang lebih. Seperti itu ya, kurang lebih. Ini menjadi korban kan, karena harusnya sudah pengangkatan tapi ditunda kan pengangkatannya. Nah, ini juga banyak kawan-kawan juga yang sudah keterima di CPNS, P3K. Pada seleksi kemarin itu sudah resign dari pekerjaannya. Dan ini pastinya akan menambah angka pengangguran di masyarakat Indonesia. Nah, ini harus menjadi sorotan semua pihak ya. Betul. Karena ya namanya kebijakan, apapun alasan dari BKN ya kan, kementerian dan sebagainya, ada poin-poin yang dijelaskan ya, beberapa alasan, tapi tetap lagi-lagi masyarakat menjadi korban ya Lulu. Betul. Yang sebelumnya ibu-ibu karena kelangkaan gas, kemudian juga kasus migas, dan ini kali ini tentang rekrutmen PNS dan P3K. Nah, ini menjadi atensi banyak pihak nih. Ini dalam menjadi sorotan dan kritikan pedas ya pada pemerintahan Pak Prabowo. Ini lagi-lagi suatu kebijakan yang menurut saya ini kurang tepat itu ya Mbak Nur. Di tengah kondisi yang sekarang ya, kurang tepat ya.
Apalagi ini kaitannya dengan janji Presiden Prabowo ya yang akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Artinya ini dengan penundaan CPNS ini tadi seperti yang disampaikan Alulu di awal juga, ini bakal menambah daftar panjang tingkat pengangguran orang Indonesia gitu. Kalau sebelumnya ada Seritek nih yang ada sekitar 10.000 pekerja ya yang harus dirumahkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, ini muncul lagi nih, ada jutaan ya dari P3K, kemudian dari juga CPNS yang 250.000 ya. Nah, ini juga menambah daftar panjang angka kemiskinan nih. Nah, seharusnya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Ketika memang ini tujuan awalnya untuk penghematan anggaran ini baik untuk menghemat, tapi kenapa jadi merubah ke semua sisi sendi kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Harusnya kita juga berpikir ulang ya sebelum mengeluarkan kebijakan, juga harus berhitung nih kan. Kita juga harus berhitung dampak sisi negatif dan positifnya. Ketika dampak negatifnya lebih besar, ada baiknya pemerintah juga harus menimbang kembali kebijakan tersebut gitu. Gimana? Ya, ini dengan kebijakan ini juga kan kita bahwa data tahun 2024 juga pengangguran udah nyampe 77 ribuan ya. Dan itu menambah lagi ya, tadi Seritek itu tahun sekarang ini udah 10.000 ya. Itu belum mungkin yang terdata ya, mungkin yang terdata di ini ya. Mungkin masih lebih banyak yang ini ya pengangguran ya, dengan adanya penambahan ini juga pengeluaran SK buat honor sama P3K itu yang tertahan ini juga tentunya bisa ratusan ribu ya yang ini ya. Apa yang terdampak ya dengan adanya kebijakan belum dikeluarkannya SK itu ya, dan ini juga bisa berdampak pada dominonya ke sisi ekonomi ya. Ini tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat itu sendiri ya, karena kita ketahui bahwa golongan-golongan di bawah di pemerintah itu kan berapa sih gajinya gitu loh. Dan sekarang mereka sangat berharap bahwa pengangkatan bisa memperbaiki, tapi ternyata tertunda gitu loh. Dan sekarang kehidupan tetap harus berjalan gitu kan. Pendapatan mereka juga sekarang mereka berpikir dari mana gitu loh untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan itu akan bisa menimbulkan ini ya, sisi ekonomi deflasi ya. Dan itu sangat mempengaruhi juga buat kondisi perekonomian nasional ya, dan itu juga harus menjadi sebuah perhatian dari pemerintah ya untuk bisa lebih jeli lagi ya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, terutama ini kan karena menyangkut seluruh masyarakat ya, rakyat Indonesia ya, bukan hanya di satu sisi di satu sektor ya, tapi ini pengaruhnya ke semua sektor ya, bukan hanya dari ekonomi kan kita tahu kan, pendidikan, kesehatan juga kan terkait. Tapi di satu sisi bahwa kita ketahui juga beberapa kementerian juga membentuk kayak tim-tim ini ya, pengawas ya, kayak Kementerian Kehutanan juga membentuk dengan anggota minimal, stafnya juga gaji sebulan 20 juta loh. Betapa gilanya gitu loh, kalau kata saya bisa katakan bahwa itu cukup gila juga loh, di tengah kondisi gini seorang staf aja bisa digaji 20 juta loh per bulan. Tapi sebenarnya dari penundaan ini ya, dari statement-statement terus kemudian dari penjelasan pemerintah ini tidak ada jawaban yang memuaskan atau clear yang benar-benar bisa masyarakat tangkap gitu. Kayak dari Menpan RB-nya juga dibilangin untuk suruh belajar dulu, bahkan ada yang bilang dari Kepala BKN-nya juga bilang ini untuk sambil menunggu waktu pengangkatan CPNS ini untuk kembali ke perusahaannya. Artinya kan itu statement-statement lemparan-lemparan yang menurut kita tuh konyol, yang nggak masuk akal gitu. Cari selamat sendiri gitu. Apalagi ini masyarakat itu sudah resah sekarang gitu. Justru diberikan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal gitu. Ini justru menimbulkan reaksi yang bergejolak. Menimbulkan gejolak ya di bawah. Ya, gimana menurut? Ya ini kan lagi-lagi ini raport merah ya untuk kepemimpinannya Prabowo dan Gibran. Nah ini menjadi atensi banyak pihak ya. Banyak ASN, P3K yang berharap gitu ya bisa mendapatkan SK-nya tahun ini atau mendapatkan penghasilan lah, tetapi malah mendapat kebijakan yang seperti ini gitu kan. Nah ini juga menjadi sorotan kita ya, Mbak Nur. Ini kan ketika banyak gelombang PHK, tetapi petinggi-petinggi kita gaya hidupnya juga luar biasa ya. Hedon benar ya. Kementerian, BUMN banyak mengangkat staf ahli ya kan. Gajinya kan terbilang mewah juga ya. Angkanya besar juga, ada puluhan juta sampai ratusan juta tuh untuk tenaga ahli dan sebagainya tuh. Nah ini miris sekali gitu kan.
para petingginya kita terlihat terkesan berpoya-poya ya, tapi masyarakatnya sekarang menderita gitu ya, banyak keluh kesahnya yang tidak tertampung dan terfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Dan ini juga memperburuk juga ya, negara citra Pak Presiden dan Pak Wakilnya nih, apalagi saat ini fenomena korupsi di mana-mana ya. Para penegakan hukum membongkar beberapa sindikat ya, mafia-mafia pemain pengurus anggaran negara ya. Dan ini dampaknya juga sangat buruk, apalagi Pak Presiden selalu menggaungkan efisiensi, tapi ternyata dan pemberantasan korupsi ya. Tapi ternyata di lapangan tidak sesuai harapan dari Pak Prabowo. Nah, ini menjadi atensi kita semua gitu ya. Ya betul. Kita ketahui juga bahwa khususnya pejabat-pejabat pemerintahan ya, dengan kayak tadi kata Boro bahwa hidupnya juga sebenarnya bergelimang harta ya. Dan itu juga tidak menjamin bahwa bisa meredam syahwat korupsi mereka ya, karena kita ketahui juga kayak kemarin kan dari pertama itu berapa sih gaji seorang direkturnya, seorang direksinya itu berapa sih, tapi tetap aja mereka melakukan hal-hal yang tercela gitu loh, dengan melakukan aksi-aksi korupsi yang emang cukup merugikan negara ya. Dan kita juga berharap bahwa pemerintah bukan efisiensi itu bukan hanya langsung ke ini juga loh, ke masyarakat kecil, tapi juga ke para pejabat ya. Misalkan kita bisa aja pejabat menghilangkan dari rumah dinas, menaikkan tunjangan-tunjangan yang kita ketahui bahwa tunjangannya juga bukan dalam nilai yang kecil ya, yang mereka dapatkan ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan ya efisiensi anggaran itu ya, bukan hanya efeknya justru ke masyarakat yang bawah ya, tapi di atas mereka justru berpoya-poya dengan gaji yang gede, hidup yang hedon gitu loh, yang justru memperlihatkan loh justru ketimpangan ya antara golongan menengah ke atas sama khususnya golongan masyarakat kecil ya. Sebenarnya pemerintah juga bisa memilih ya untuk efisiensi anggaran ini untuk ke hal-hal yang lebih positif, misalnya kayak anggaran kendaraan dinas itu kan kendaraan dinas itu tidak hanya 1-2 ya, dan itu mobilnya juga bukan mobil yang sembarang mobil murah gitu ya, untuk high class gitu. Itu juga sebenarnya bisa dialihkannya, pemotongan anggarannya bisa di situ gitu, kayak pembuatan seragam dinas, PDH dan sebagainya, terus perjalanan dinasnya. Itu menurut saya pribadi sih lebih masuk akal gitu ketimbang mengorbankan jutaan masyarakat Indonesia gitu. Ironisnya kan ratusan juta, bukan jutaan lagi ya. Ratusan juta gitu, miliaran bahkan jika diakumulasikan dengan seluruh provinsi gitu kan. Belum lagi mereka-mereka yang sudah mengorbankan yang sudah resign, kemudian juga sudah pindah domisili, kemudian juga anaknya juga sudah pindah sekolah. Nah, ini kan menjadi daftar panjang permasalahan baru gitu loh. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah gitu? Itu justru apalagi ya sekarang ya mendekati ini ya Lebaran sama sekolah ya. Tinggal berapa bulan lagi sih kita ada nanti anak kita yang masuk SMA, SD, TK sampai kuliah kan. Itu juga harusnya menjadi pertimbangan ya dari pemerintah ya, dan jangan rentang waktu yang cukup pendek ini dari Lebaran ke musim-musim sekolah ya. Itu juga menjadi hal yang menjadi harus menjadi perhatian juga ya, terutama untuk golongan menengah ke bawah yang mungkin dari sekarang udah mulai pusing menghadapi Lebaran aja gimana gitu loh, apalagi nanti buat anak-anaknya sekolah gitu loh. Sedangkan kondisi perekonomian sendiri kan belum mapan benar loh, belum stabil ya. Dan itu juga pemerintah benar-benar harus benar-benar jeli loh dan memperhatikan benar kondisi yang benar-benar masyarakat rasakan saat ini gitu loh. Pemerintah juga harusnya berkaca diri ya, masukan masyarakat, kritik dari berbagai pihak itu harus menjadi obat seharusnya, bukan malah orang yang berkritik malah dibuang gitu, dipangkas, dipotong, bahkan terjolimi gitu ya. Jangan hanya menerima ini ya laporan asal Bapak senang aja ya. Ini artinya pemerintah harus berkaca diri kan. Dengarkanlah aspirasi masyarakat di bawah seperti apa keinginannya, ya itulah yang diperjuangkan itu kan, karena kan Pak Presiden dan wakilnya dipilih oleh masyarakat ya. Oleh rakyat Indonesia itu ya. ada di tangan masyarakat gitu. Jangan sampai malah ini kebalik-balik, malah disetir dengan pengusaha-pengusaha taipan-taipan atau kepentingan politik ya, yang menguntungkan hanya untuk segolongan orang gitu kan. Masyarakat juga sekarang sudah jenuh lah melihat fenomena pejabat-pejabat itu ya. Banyak sekali stafnya, banyak sekali pegawainya yang menghambur-hamburkan uang ya dengan gaji per bulan. Terus juga rombongan pejabat yang mengganggu jalan, yang berisik sekali kayak wing gitu ya. Dan rombongannya panjang sekali kan itu ya.
yang mengganggu lalu lintas, ya. Sementara masyarakat harus bermacet-macetan dan banyak lagi ya yang menjadi sorotan, dan terlebihnya semangat untuk pemberantasan korupsi ini memang benar-benar menjadi komitmen. Ya, harus jadi komitmen bersama ya. Benar, karena kan kita ini harus sama-sama memberantas, jangan hanya untuk dipanis di bibir gitu kan. Janji kampanye Pak Presiden ini harus diwujudkan gitu kan. Jangan sampai tagar Indonesia gelap ini benar-benar terjadi gitu. Harapannya kan kita tidak ingin ya Indonesia menjadi berdampak buruk juga ke kita gitu. Terus kemudian kita juga lagi menyosok Indonesia 2045 ya. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Tapi jika kondisinya seperti ini kan juga tentu mengkhawatirkan sekali gitu ya. Dengan jarak tentang waktu sekitar 20 tahun lagi ya ke Indonesia emas ini ya. Dan kondisi gini ya kita berharap bahwa janji-janji presiden itu bisa terlaksana ya, janji-janji yang bisa emang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran bersama itu benar-benar bisa terlaksana loh. Jangan hanya mengeluarkan aturan-aturan yang justru bertolak belakang ya dengan janji-janji awal di kampanye ya. Dan sebenarnya masyarakat terpilihnya seorang Prabowo juga kan karena masyarakat sangat berharap loh sama dia, sangat berharap besar ya bahwa dengan adanya pemimpinan baru bisa mengubah kehidupan mereka ya, bisa meningkatkan kesejahteraannya, kemakmurannya, dan kita berharap bahwa emang presiden dan pemerintahan khususnya di Indonesia ini bisa benar-benar melaksanakan itu loh. Jangan hanya untuk tadi kata Wara hanya untuk kepentingan segelintir orang ya, tapi mereka harus memikirkan secara keseluruhan ya, di Indonesia ini berapa ratus juta orang yang emang harus benar-benar diangkat dari ini ya, jurang kemiskinan ini ya. Iya, artinya syahwat negatif lah ya. Syahwat untuk korupsi, syahwat untuk menang sendiri, untuk berkuasa dan memperkaya diri sendiri atau golongan ini harus benar-benar diberantas ya. Ya betul. Dan ini perlu komitmen yang kuat gitu kan untuk melakukan pemberantasan ini. Dan masyarakat ini menjadi ini loh, masyarakat sekarang melihat loh. Iya. Banyak udah kan? Melek ya masyarakat kita banyak ini. Gerakan-gerakan Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nah, itu kan harusnya menjadi menjadi cermin pemerintah loh. Masyarakat masukan lah ya istilahnya. Masyarakat ini ada perlawanan loh, dan masyarakat ini perlawanannya baik gitu untuk mengingatkan supaya pemimpin negeri ini berjalan sesuai dengan relnya. Tidak keblinger. Nah, tidak salah jalan gitu. Tujuan kita kan sama tuh untuk menuju Indonesia emas ya, dan sama-sama menuju ke sana gitu. Jangan sampai malah ada batu-batu sandungan yang ada di kepemimpinan presiden saat ini gitu ya. Tapi sepertinya kalau kita lihat, kita tarik ya beberapa statement-statement pemerintah juga, kayaknya pemerintah juga sekarang juga lagi anti kritik kayaknya ya Roy ya. Ada seperti statement dari mantan Menko Polhukam juga ya, si Pak Luhut juga yang menyatakan bahwa ya kalau mau kabur aja dulu ya silakan kabur aja gitu. Nah kemudian juga Indonesia gelap ya, bukannya ini menjadi bahan pertimbangan, malah beliau mengatakan ya itu kan hanya kata lu. Itu kan hanya kata kamu gitu. Kata lu. Gelapnya di mana gitu. Ini justru bukan menjadi evaluasi perbaikan diri dari pemerintah. Ini justru malah menjadi apa ya? Kayak kita adu mulut gitu, lempar-lemparan aja antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Artinya ketika ini terus terjadi gitu, khawatirnya kita justru tidak ada sinkronisasi nih antara program pemerintah juga di bawahnya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Terus juga kalau kita lihat dari netizen juga, Indonesia juga kayaknya masyarakatnya juga sudah mulai apatis ya dengan pemerintah ya, dengan rangkaian kejadian-kejadian yang sudah sangat menyakiti masyarakat ya, kayak mungkin dari kasusnya polisi, kemudian terus Pertamina terakhir, Timah, PT Antam, dan ini terakhir hari ini kasus CPNS ini. Nah ini seperti menjadi rentet rangkaian luka masyarakat yang belum sembuh sudah ditambahin lagi, belum sembuh tambahin lagi. Nah ini justru gimana janji-janji presiden yang harusnya kita mulai berjalan di 100 hari pertama 100 hari pertama itu sudah rapornya sudah cukup bagus ya. Tapi kesininya kenapa justru malah makin turun lagi, ini gimana ini Roh? Iya sih, saya sih berharap ya janji manis itu jangan berujung pada jadi tangis gitu kan. Ya, janji manis itu harus terimplementasikan dengan baik. Karena niat dan cita-cita mulia itu harus terasakan oleh masyarakat semua golongan ya, dan semua kalangan. Nah artinya ini ayolah kita bekerja dengan hati nih para pemerintah, para petinggi negeri ini. Ayo dong empatinya untuk masyarakat gitu kan. Jangan sampai hanya ada manuver-manuver yang melukai hati masyarakat gitu kan ya. Karena banyak mafia-mafia di Indonesia ini harus diberantas gitu kan. Dan kita tetap lagi harus gaungkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu merata ya, dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya masyarakat tuh butuhnya lapangan pekerjaan loh.
kasihan banyak ribuan tenaga kerja yang di PHK gitu kan. Kemudian juga pendidikan gitu kan. Masyarakat tuh ingin pendidikannya gratis gitu kan. Kemudian juga kesehatan. Masyarakat tuh ingin sehat gitu kan. Nah, program-program itulah harus ditujukan ke fokus itu ya Mbak ya. Ya Mbak Alul ya. Jangan sampai ada ya kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat gitu kan, karena duitnya duit masyarakat kan harus dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program-program unggulan Pak Presiden Pak Prabowo. Artinya sawat-sawat untuk korupsi itu harus diberantas habis ya Pak, dan penegakan hukum itu harus berani, tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu gitu Pak. Ya mungkin tadi kembali ke ini dengan nilai raport di 10 hari 100 hari kerja ya, udah mulai nilainya bagus lah ya. Nah ini 80 kan ya memasuki 100 hari kedua mungkin ya kita bisa bilang begitu. Ini apa honeymoonnya ini sudah dengan berbagai masalah yang muncul ini harusnya bisa menjadi sebuah masukan ya bagi pemerintah ya untuk bisa memperbaikinya ke depannya ya, sehingga kita bahwa nanti di akhir 100 hari kedua itu mungkin nilainya nggak anjlok benar ya. Tapi justru malah bisa kenceng loh. Jadi momen-momen yang terjadi sekarang ini harus menjadi sebuah masukan atau jadi pelecut lah, dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah ya untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang emang benar-benar bisa mendukung kesejahteraan masyarakat ya, yang tentunya bisa nantinya juga berefeknya kan dari penilaian masyarakat juga akan lebih bagus ke pemerintahan ya. Jangan justru nantinya menambah kebijakan-kebijakan yang justru berbalik yang membebani masyarakat, mungkin nilainya malah lebih bisa jadi merah dari kemarin dari nilai yang bagus itu ya. Ya jadi kita berharap bahwa emang ini menjadi sebuah masukan lah, dan untuk bisa pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang emang benar-benar menyengsarakan masyarakat ini ya, sehingga nanti mengeluarkan kebijakan yang emang benar-benar bisa memberikan lah kesejahteraan, peningkatan, dan bisa memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Tapi harapannya mudah-mudahan ini segera menemukan solusinya gitu, dan semoga ini permasalahan ini tidak berlarut-larut lagi ya. Nah, Woro Alulu sebenarnya ini masih banyak ya bahasan kita, cuman karena keterbatasan waktu kita harus cukupkan sampai di sini. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.